Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Lagi viral soal artikulasi. Ini seru Boy ya. Anda tahu nggak ya? Ini lagi viral di media sosial begitu kan ya. Diduga tidak mendengarkan dengan jelas ya debat panas antara juri dengan peserta LCC 4 pilar MPR soal artikulasi begitu kan, sehingga nilainya dikurangi begitu kan ya. Padahal jawabannya sama. Ini maksudnya gimana begitu ya? Lomba cerdas cermat, pesertanya sudah cermat, sudah cerdas begitu ya, tapi jurinya kurang cermat atau pura-pura enggak mendengar ya, kata netizen budek atau gimana. Ini ngeri komentar-komentar netizen begitu kan ya. Jadi lomba cerdas cermat ini LCC 4 pilar tingkat Kalimantan Barat menjadi sorotan ya, karena dia di media sosial begitu setelah beredarnya cuplikan video kompetisi yang memperlihatkan dugaan ketidakkonsistenan penilaian dewan juri. Kalau memang tidak konsisten jurinya begitu, ada ordalnya misalnya, nggak usah jadi juri bos, ya di blacklist di situ begitu kan. Sangat-sangat disayangkan memang, sangat-sangat disayangkan begitu ya. Akhirnya apa yang terjadi begitu kan ya? Masa dari cerdas cermat ini kita bisa belajar begitu kan ya? Lihat pejabat-pejabat negara yang nggak perlu pinter ya. Nggak perlu pinter begitu ya. Ya cukup seperti itulah begitu ya. Justru kenapa si perempuan ini mengatakan artikulasinya kurang jelas. Saya berkali-kali nonton bolak-balik begitu. Itu jelas artikulasinya. Ya, kenapa si juri perempuan ini malah seolah-olah ya memberikan stigma seperti itu begitu kan? Ya memberikan komen ya seperti itu. Saya kira mau membela, pada hakikatnya seperti itu. Jadi pihak-pihak warga negara kita begitu kan sekarang ini sudah ramai diperbincangkan soal itu begitu. Ya semoga saja nanti minta maaf. Jadi pada akhirnya tragedi cerdas cermat ini begitu kan, juri tidak cermat ya, malah menyalahkan siswi yang cermat begitu. Ini memalukan sekali. Coba kita tonton ya. Seperti ini. Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota. Namun untuk menjadi anggota BPK, keterkaitan dengan perwakilan daerah tetap dijaga. DPR dalam memilih anggota BPK diwajibkan untuk memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana. C2. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Bagaimana Dewan Juri? Nilai -5. Minus 5 untuk grup C. Baik, artinya ini kesempatan untuk grup A dan juga grup B. Fokus, kita akan bacakan ulang soalnya. Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota, namun untuk menjadi anggota BPK, keterkaitan dengan perwakilan daerah tetap dijaga. DPR dalam memilih anggota BPK diwajibkan untuk memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana. B4. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Silakan Dewan Juri. Iya, inti jawabannya sudah benar. Nilai 10. 10 poin untuk grup B. Kita menuju soal selanjutnya. Juri, izin. Oh baik, silakan. Tadi kami menjawabnya sama seperti regu B. Sama. Silakan Dewan Juri untuk tanggapannya. Tadi disebutkan regu C ya. Itu pertimbangan dari DPD-nya tidak ada. DPR tadi. Ada. Tadi saya mengatakan seperti ini. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Jadi Dewan Juri tadi berpendapat nggak ada itu Dewan Perwakilan Daerah. Baik adik-adik, maaf. mohon diterima. Mungkin boleh bisa
melihat pandangan dari yang lain juga, mungkin dari penonton, apakah ada yang mendengar saya mengatakan DPD? Keputusan saya kira di Dewan Juri ya. Betul, baik adik-adik mohon diterima keputusan Dewan Juri karena tentunya Dewan Juri yang hadir hari ini sudah sangat berkompeten dan sangat teliti untuk mendengarkan jawaban dari adik-adik. Mungkin itu hanya perasaan adik-adik saja, nanti mungkin bisa dilihat tayangan ulangnya setelah acara selesai. Baik, bagaimana Dewan Juri, kita bisa lanjutkan? Begini ya, kan sudah diperingatkan dari awal ya, artikulasi itu penting ya. Jadi biasakan menjawab itu dengan artikulasi yang jelas ya. Dewan Juri kalau menurut kalian sudah, tapi Dewan Juri menilai kalian tidak karena tidak mendengar artikulasi kalian dengan jelas, yaitu artinya Dewan Juri berhak memberikan nilai -5. Jadi sekali lagi kami peringatkan, artikulasi diperhatikan ya. Baik, terima kasih Dewan Juri. Mohon dapat diterima keputusan dari Dewan Juri. Adik-adik boleh kita berikan tepuk tangan, berikan semangat untuk grup A, B, dan juga C. Semangat adik-adik. Kakak-kakak host sudah selalu mengingatkan untuk ketika menjawab artikulasi yang jelas, tidak perlu terburu-buru dan silakan menghadap kepada Dewan Juri. Ibu mohon maaf, yang berhak menampilkan atau memprotes itu peserta. Guru pendamping tidak berhak. Nah, itulah ya. Jadi saya kira apa yang kemudian menjadi tontonan hari ini sudah jelas. Saya melihat secara seksama begitu kan ya. Diulang-ulang, artikulasinya jelas begitu kan, menyebutkan ya Dewan Perwakilan Daerah. Dia mengatakan tidak menyebutkan DPD. Nah, apa singkatan Dewan Perwakilan Daerah dengan DPD? Aduh. Jadi karena tidak menyebutkan DPD ya salah begitu kan, sama dengan jawaban yang kedua begitu. Jadi saya kira agak lucu-lucu gimana begitu kan ya. Dan ini menjadi trending begitu kan, menjadi trending di berbagai media sosial, dan pada akhirnya ini pasti nanti ada yang minta maaf dan sebagainya begitu kan. Tapi menurut saya artikulasi itu sudah jelas. Nggak tahu ya, kalau ingin suaranya nggak kedengeran dari kupingnya begitu kan ya. Nggak tahu lagi di situ begitu. Dan kita lihat saja begitu ya, sekelas cerdas cermat seperti ini saja masih seperti itu begitu, apalagi dengan yang lain begitu. Ini hanya dugaan-dugaan orang begitu. Jadi lomba cerdas cermat ya LCC 4 Pilar tingkat Kalimantan Barat menjadi sorotan di media sosial setelah beredarnya cuplikan video kompetisi yang memperlihatkan dugaan ketidakkonsistenan penilaian Dewan Juri. Nah, ini banyak sekali komentar-komentar netizen begitu kan. Kata netizen, ya ini budeg atau gimana? Ya, ini sampai trending loh, artikulasinya sampai trending begitu ya. Jadi jurinya menurut saya tidak kompeten lah begitu. Saya menggarisbawahi itu. Kenapa jurinya tidak kompeten? Sekelas ini saja tidak fokus begitu kan. Cerdas cermat. Peserta sudah cermat, sudah cerdas. Jurinya kurang cermat, kurang cerdas. Itu aja sebenarnya. ya malu-maluin lah. Malu-maluin ini bos. Ya malu-maluin begitu ya. Saya kira menduga ya, saya pribadi menduga ini jurinya tidak mendengarkan begitu kan ya. Jangan-jangan lihat saja main HP atau gimana begitu. Ini ada yang mengatakan begini nih, diduga tidak mendengarkan dengan jelas debat panas juri dengan peserta LCC 4 Pilar MPR ya, soal artikulasi ya. Justru semakin orang-orang semakin menampilkan meme seperti itu begitu ya. Ada yang berkomentar antara budek atau punya sifat gimana begitu. Plus sentimen dengan SMA 1 Pontianak yang tahun sebelumnya itu sudah menjadi juara. Setelah merampok dan merampas kemenangan SMA 1 cuma minta maaf doang. Kasihan ya siswa. Ini salah satu komentar dari netizen begitu kan ya. Nggak tahu lagi ini tanggapannya bagaimana begitu. Tapi yang jelas dua juri ini kalau bisa nanti begitu kan ya, di blacklist saja, ganti dengan yang lain begitu.
Ini salah satu komentar-komentar netizen ngeri-ngeri sedap, bos ya. Banyak sekali begitu ya. Ya, artinya ini kan sifat umum begitu kan, kepada publik begitu. Beralibi apapun ya tidak bisa begitu. Bahkan ya pembawa acaranya mengatakan juri ini sudah kompeten, sudah dipilih secara bagus. Ya kompeten gimana, bos, kalau sudah seperti ini? Pusing. Ya negara kita kalau diisinya dengan orang-orang seperti itu, Pak. Aduh. Sekelas ya cerdas cermat saja. Sekelas cerdas cermat bisa seperti itu. Apalagi dengan yang lain. Oh, tolak ukurnya kan begitu, bos, ya. Padahal kita tahu yang diundang itu bukan kaleng-kaleng begitu kan, ya, bukan kaleng-kaleng. Ada yang begitu menarik begitu, komentar netizen begitu. Salah satunya begini nih. Netizen meyakini kalau final lomba cerdas cermat itu sudah diatur skor final, siapa yang akan menang. Kalian sudah melakukan pembelajaran kecurangan, ketidakjujuran dari sejak dini. Ya, dari netizen salut keberanian peserta yang melakukan protes ya dan dipersekusi oleh dewan juri ya dan MC. MPR minta maaf atas kelalaian juri lomba cerdas cermat di Kalbar. Ya, janji tidak lanjut. Aduh, apakah hanya cukup minta maaf seperti itu, bos? Ya, untungnya viral begitu kan? Untungnya viral. Jadi, saya kira tragedi seperti ini ya sudah merampas hak kemenangan orang pada akhirnya. Kan itu logikanya. Kenapa Bang kok bisa mengatakan seperti itu? Dewan juri itu harus cermat, seksama. Ya, di luar kepala, Pak, bukan pakai tag. Ya masa jurinya pakai tag seperti itu? Berarti tidak hafal dengan itu, bos, ya. Jadi yang dibuat ini kan harus soal kebangsaan, soal sosial, soal politik begitu kan, ya. Apalagi begitu kan, ya. Jurinya tidak paham itu. Ini bukan debat capres, bos, ya, bukan debat pemilu, tapi cerdas cermat. Peserta sudah cermat ya, peserta sudah cerdas di situ mengikuti semuanya. Malah jurinya tidak cerdas begitu. Jadi saya kira di berbagai media sosial ini lagi viral begitu dengan seperti ini. Yang lagi viral peserta yang masih anak remaja terlihat cerdas, tapi jurinya malah nggak jelas. Ini kan ngeri-ngeri sedap ini. Kontroversi juri ya cerdas cermat 4 pilar MPR ya. Final cerdas cermat. 4 pilar MPR RI. Pertanyaan pertama ya. Juri mengatakan salah dikurangi ya 5 poin ya. Bahkan begitu kan ya, dari C4 dan C5 begitu kan. Maaf Bu, jawaban kami sama. Terus ya tim A, jawaban kami ya benar secara substansi. Ya. Tim B yang menjawab sama persis ya, juri benar plus 10 poin. Juri yang satunya juga artikulasi, kamu kurang jelas. Nah, ini kan menandakan pembunuhan karakter ya terhadap pendidikan anak. Ini gimana logikanya, bos? Ya, kok berbicara artikulasi, padahal sudah jelas di telinga saya itu sudah jelas di situ begitu. Nggak tahu lagi deh, ya. Sakar mowes. Ya inilah menampilkan menurut saya pribadi juri kurang adil di situ begitu kan ya. Ada ketidakadilan begitu. Seharusnya kalau ingin fair tonton lagi, ya. Ya diralat dong begitu kan, ya di reply lagi begitu kan, ya coba jawabannya seperti apa, kan itu seharusnya. Malah begitu pembawa acaranya mengatakan ya ini jurinya sudah kompeten. Gimana, bos, ya ini kan ngeri-ngeri sedap pada akhirnya, bos, ya. Menurut saya ada ketidakadilan ya terhadap terhadap acara ini. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.